Pulang saat maghrib. Sore itu Andi baru saja pulang dari kantor. Seperti biasanya, ia harus melewati jalan kecil yang sepi dan dikelilingi pepohonan lebat untuk sampai ke rumahnya. Namun, ada yang berbeda kali ini. Matahari sudah hampir terbenam dan langit berwarna jingga pekat. Suasana maghrib semakin membuat jalan tersebut terasa mencekam. Saat Andi melangkahkan kakinya, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Dengan sedikit gugup, Andi mempercepat langkahnya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan. Wanita itu menunduk, rambutnya terurai menutupi wajahnya. Andi mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Ketika ia sudah melewati wanita itu, terdengar suara halus memanggil namanya. Andi. Suara itu begitu lembut, namun terasa menyeramkan. Jantung Andi berdebar kencang. Ia mempercepat langkahnya lagi, berharap segera sampai di rumah. Namun suara itu terus mengikuti. Setiap kali ia menoleh, wanita itu semakin dekat. Ketika Andi sudah hampir tiba di rumah, ia merasa ada yang menarik tasnya dari belakang. Ia berbalik dan melihat wanita itu berdiri sangat dekat dengannya. Matanya yang merah menyala dan wajahnya yang pucat kini terlihat sangat jelas. Andi panik dan lari secepat mungkin menuju rumahnya. Ketika ia sampai, pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Ia segera duduk dan mengunci pintu dengan erat. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya berkeringat dingin. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Bayangan wanita itu terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara lembut memanggil namanya lagi dan lagi. Hingga akhirnya ketika ia mencoba untuk tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Andi membuka matanya dan melihat wanita itu berdiri di sudut kamarnya. Dengan wajah penuh ketakutan, ia hanya bisa berdoa dan berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun wanita itu semakin dekat, dan Andi merasa seperti jantungnya akan meledak. Kegelapan menelan pandangannya, dan ia pun pingsan. Keesokan paginya, Andi ditemukan terbaring di lantai kamarnya dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Tetangga yang menemuinya mengatakan bahwa Andi meninggal dengan ekspresi ketakutan yang sangat mendalam. Mereka percaya bahwa Andi diganggu oleh roh jahat yang menghuni jalan sepi itu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati jalan tersebut saat maghrib tiba. Sejak kematian Andi, cerita tentang jalan sepi itu semakin menyebar. Banyak yang mengatakan bahwa wanita berbaju putih tersebut adalah arwah wanita yang tewas dibunuh di jalan itu bertahun-tahun lalu. Konon katanya, ia menunggu untuk membalas dendam kepada siapa saja yang melintas saat maghrib. Tetangga Andi, Pak Budi, adalah seorang pria tua yang percaya pada hal-hal mistis. Ia yakin bahwa arwah wanita itu harus ditenangkan agar tidak mengganggu lagi. Pak Budi mengumpulkan beberapa tetangga dan mengadakan ritual doa di jalan tersebut pada malam hari. Dengan membawa sesajen berupa bunga dan makanan, mereka berdoa bersama dan membakar kemenyan. Suara doa mereka menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang begitu mistis. Pak Andi yang memimpin doa, memohon agar arwah wanita tersebut diberikan ketenangan dan tidak lagi mengganggu warga sekitar. Malam itu suasana jalan terasa sangat berbeda. Udara yang biasanya dingin dan menyeramkan, kini terasa lebih hangat dan tenang. Setelah ritual selesai, mereka pulang dengan perasaan lega, berharap bahwa arwah tersebut menemukan kedamaian. Beberapa minggu berlalu, dan tidak ada lagi kejadian aneh di jalan itu. Warga mulai merasa nyaman untuk melintas di jalan tersebut, bahkan saat maghrib tiba. Namun mereka tetap hati-hati dan selalu mengucapkan doa saat melewati jalan itu. Meskipun begitu, kisah Andi dan wanita berbaju putih itu tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai pengingat, warga selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak bermain-main atau melintas di jalan tersebut saat maghrib tanpa alasan yang jelas. Akhirnya jalan sepi itu kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, namun dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap alam gaib.
Kejadian ini mengajarkan mereka untuk selalu menghormati dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dan hingga kini, setiap kali senja tiba, bayangan wanita berbaju putih itu tetap menjadi legenda yang terus hidup di benak warga. Meski tidak lagi menimbulkan teror, tetapi sebagai pengingat akan kisah tragis dan misteri yang pernah melanda jalan tersebut.